3 tahun lalu, gue adalah anak yang nggak pede ngelakuin public speaking. Tapi sekarang, gue bahkan diundang menjadi seorang pembicara dari Kemenpora, Kementerian Indonesia, dalam sebuah event yang mereka sponsori, dan meng-coaching puluhan brand untuk bisa ningkatin SDM mereka dalam konteks komunikasi. Jadi gue harus terbiasa banget dengan ngelakuin presentasi atau public speaking. Dan dari pengalaman gue, banyak puluhan public speaking yang udah gue lakuin, ada 3 skill public speaking yang dimana kalau 3 kebiasaan ini lo praktekkan, lo bakal bisa ningkatin public speaking lo 10 kali lipat jauh lebih keren daripada orang-orang biasa. Dan gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah lo harus ngomong 3-5 kata per kali. Banyak orang yang datang ke gue dan bilang kayak gini, "Bang, gue kalau misalnya lagi presentasi itu gue sering banget kayak gugup, canggung, bahkan gue sering ngeblank." Oke, jadi gini. Dalam presentasi, kebanyakan orang yang mengalami masalah gugup, canggung, dan juga ngeblank, itu semua dikarenakan kebiasaan mereka ngomong terlalu cepat pas presentasi. Jadi, pas lo maju ke depan, dalam otak lo bakal mikir bahwa lo dalam keadaan bahaya. Karena lo tuh, lo dilihat oleh orang-orang di sekitar lo. Otak lo bilang bahwa kalau sampai lo ngelakuin hal-hal yang kayaknya bodoh atau gimana, orang-orang tersebut bakal ketawain lo dan itu bakal memalukan banget. Padahal deep down itu nggak ada apa-apanya. Itu cuma respon tubuh kita doang aja. Nah, tapi ini semua termanifestasi bentuk yang menjadi ngomong lo terlalu cepat. Ketika lo ngomong terlalu cepat, otak lo bakal kehabisan lebih banyak topik, lebih cepat juga. Alhasil, bahkan lo bisa mengalami hal yang disebut sebagai ngeblank. Ngeblank adalah kondisi di mana lo itu udah nggak tahu harus ngomong apa lagi. Nah, tapi ini semua bakal bisa berubah kalau nerapin sebuah metode yang gue sebut sebagai ngomong 3-5 kata per kalimat. Oke, Bang, tapi kan gue harus pede dulu, baru gue bisa ngomong 3-5 kata per kalimat, Bang. Kayak contoh misalnya, Bang, kayak awalnya gue kayak, "Halo semuanya, nama gue Jason, pada video hari ini," kayak gue harus berubah jadi kayak, "Halo semuanya, nama gue Jason, pada video hari ini." Itu kan kayak, lu berarti harus pede dulu dong, Bang. Oh, salah. Banyak orang yang mikir, orang yang presentasi atau public speaking itu orang yang percaya diri. Itu salah banget. Oke. Ketika gue maju ke depan panggung, gue deg-degan, gue keringet dingin, gue tremor, gue juga mikir kayak, aduh, gimana nih gue macam-macam. Gue ngerasain hal yang sama. Tapi pas di panggung, pertama kali yang gue lakuin adalah gue ngomong lebih pelan. Udah itu aja. Halo semuanya, gue pause. Nama gue Jason, kenalin. Dan di sini gue selaku perwakilan dari marketing. Oke, sebelumnya gue bakal ngejelasin mengenai konsep marketing dari strategi kok. Jadi itu yang gue gunakan. Tapi banyak yang mikir kayak, "Bang, tapi kan lo udah pede." Oh enggak. Ketika lo ngomong lebih pelan, 3-5 kata per kalimat, lalu lo pause antara kalimat, dan lo nafas, lo malah bakal ngerasa lebih percaya diri. Jadi bukan pede dulu baru ngomong 3-5 kata per kalimat, tapi karena lo ngomong 3-5 kata per kalimat saat lo presentasi, lo bakal lebih percaya diri rasanya. Jadi itu kebalik. Nah, itu super duper powerful banget untuk lo gunakan dalam presentasi lo. Oke. Yang kedua, selain ngomong 3-5 kata per kalimat adalah lo juga bisa nerapin yang gue sebut sebagai interaksi 2 arah. Nah, ini yang sering gue gunakan. Ketika misalkan lo presentasi, nggak peduli sebagus apapun topik lo, seganteng apapun lo, secantik apapun lo, mau selucu apapun lo juga misalkan. Tapi kalau misalkan lo nggak nerapin interaksi 2 arah, audiens bakal ngantuk dan bosan dengerin apa yang lo presentasikan. Dan yang sering gue gunakan kayak gini, ya, metode yang gue gunakan personal. Jadi, anggap deh, misalkan nih, ya, dalam satu ruangan, kotak gitu kan, lo di depan, yang dengerin lo di depan lo gitu kan, di sana lah ibaratnya. Nah, dari sana lo bisa bikin kuadran kan. Kuadran itu lo tau gak sih kayak kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Jadi kayak satu kotak besar lo bagi jadi 4 kotak. Nah, dari sana akan ada orang-orang yang duduk di kuadran 1, orang yang duduk di kuadran 2, di kuadran 3, dan di kuadran 4. Nah, yang bisa lo gunakan adalah lo bisa ngambil 4 orang dari masing-masing kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Misalkan, contoh aja. Misalkan gue ngebawain topik mengenai stoikisme, presentasi gue. Yang pertama adalah, apa sih konsep kematian dalam stoikisme? Nah, gue bakal ngambil nih, orang satu dari kuadran 1, gue bakal nanya kayak gini. "Sorry, kakak yang pakai baju kuning siapa kan namanya?"
Oke, Kak Jason. Menurut Kak Jason, kematian itu apa sih? Nah itu pas gue nanya kayak gitu, orang-orang di Koran 1 pas ngeliat si Kak Jason ya bakal mikir, wah kayaknya gue bakal dipanggil juga nih, jangan-jangan abis ini nih. Oke, gue harus dengerin apa yang dia omongin biar gue nggak salah ngejawab. Nah ini yang disebut sebagai metode interaksi dua arah. Bukan buat bikin orang tuh kayak, iya nih gue tadi bisa tanya. Bukan, tapi untuk memunculkan teror orang-orang di sekitar dia. Karena ketika satu orang ditanya, contoh gue deh, teman gue di samping gue ditanya nih sama pembicara, gue bakal langsung kayak, oh hebat ini gue nih. Jadi gue harus dengerin orang kayak gitu. Karena itu yang bikin presentasi lo bakal lebih seru, lebih asik, dan lebih didengarkan juga oleh pendengar lo. Oke, nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah nerapin storytelling dalam skill komunikasi presentasi lo. Bang, storytelling itu apa? Jadi gini, belum lama ini gue lagi ngebawain sebuah presentasi kurang lebih ke 100 tim administrasi kalau nggak salah. Nggak sampai 200, 100-an lah. Jadi biasa gue ngebawain presentasi, gue ngomong, gue cerita gitu kan, gue ya ngejelasin aja lah strateginya itu apa. Nah tapi pas di pertengahan, gue notice kok ini yang lain tuh tim-timnya nih semua lagi pada main handphone, ada yang ngobrol sama temennya, kayaknya nggak memperhatikan gue banget gitu. Karena ini penting nih, namanya lo gimana sih lo ngejelasin strategi yang harus mereka eksekusi, itu kan fatal banget kalau sebenarnya mereka nggak tahu. Nah, di sana gue akhirnya ganti metode presentasi gue. Satu metode ini, semua orang yang dengerin gue, yang awalnya sambil main handphone, ngobrol sama temennya, langsung ngeliat ke gue. Jadi waktu itu, gue mulai dengan sebuah cerita. Gue bercerita waktu itu. Gue bilang kayak gini. Waktu itu pas gue lagi jalan ke salah satu cabang di Jakarta Barat yang gue gak bakal spill nama cabangnya itu apa. Gue ketemu sama satu owner yang dia bilang ke gue satu data yang menarik banget sampai sekarang. Dia bilang gini ke gue, Sen, metode yang paling efektif itu bagi gue sih di sini tuh member get member lah. 80% member di sini tuh semua karena member get member gitu. Dari sana gue mikir, wow, 80% member get member. Terus sekarang pertanyaan adalah, gimana caranya setiap member yang ada ngasih tahu ke temen dia, karena kan itu 80% efektif kan? Ada yang mau tahu gimana caranya, atau mungkin yang punya teori gimana caranya. Nah, jadi lo lihat, dengan gue bercerita kayak gitu, semua orang langsung dengerin gue. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu suka banget dengerin cerita. Oleh karena itu, nerapin bercerita, bebas. Cerita apapun itu, asal relevan dengan topik yang lo bahas, itu bakal efektif banget. Jadi kalau misalkan lo pengen nerapin sebuah skill komunikasi yang lebih seru saat public speaking, terapinlah 3-5 kata per kalimat, 2 interaksi 2 arah, dan juga untuk storytelling. Nah, by the way, kalau misalnya pengen belajar lebih serius lagi mengenai komunikasi, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet saat public speaking juga, dan bahkan nguasain skill komunikasi yang lebih rumit lagi, kayak berretorika, berdebat, berargumen, bikin siapa bilangnya kayak yang lo minta, atau komunikasi persuasif, terapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek aja program gue udah ngebantu 1.100 orang lebih dari seluruh Indonesia dan dari berbagai profesi juga, dimana dalam 30 hari ini, kalau misalkan lo ngambil korban apapun, uang lo juga bakal gue refund 100%. Jadi kalau misalnya lo pengen cek program atau linknya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.